Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV1 dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Oh ya Mas Bedu, Ipeh tuh Wah, gak pat. Ipeh tuh kemarin kesel banget Mas Bedu. Karena kemarin Ipeh habis diadu domba sama teman. Meh. Masa gitu dialognya? Ikutin iringan musik dong. Ipeh kemarin Paman datang. pamanku dari desa. Kamu bisa, Mas lihat kamu tuh ditonton sama produser Iya, di orang rumah. mau curhat Mas Bedu Siapa tahu kamu potong-potong. juga ajak main drama azab, Oh, ya iya. kan? Kamu kan nggak pernah tahu. Mas Bedu, Ipeh. kemarin Iva sangat kesal Mas Bedu. Ada apa Ipeh kesal? Iva kemarin habis diadu domba Mas Bedu sama teman Iva. Kamu diadu sama domba? Diadu domba sama teman Iva. Iya, diadu sama domba kan? Teman Iva mirip domba. Nggak bener. Maksudnya apa Ipeh? Jadi kemarin Iva curhat sama teman tentang teman yang satu yang Iva lagi kesel juga. Ternyata teman Iva itu ngadu ke teman yang lain. Jadi kamu curhat sama dia dan dia ngadu lagi ke teman kamu. Iya, dan teman itu marah-marah ke saya. Kamu bilang-bilang ini ke saya ya. Kamu tega sama saya. Terus aku bilang, tidak seperti itu, wahai Roma. Salah baru terlalu. Lagi main sinetron ya? Enggak. Lo lagi pada ngapain sih sebenarnya? Ipa lagi curhat mah, tapi dikasih musik. Jadi curhatnya enak dong. Iya, jadi syahdu. Jadi siapa? Merah, kuning, biru, ih keren. Itu kayak cat yang tumpah. Iya bener. Motifnya bagus tuh Pak Tamio ya. Kayak cat tumpah bener-bener. Kayak cat tumpah. Kayak cat tumpah. Tumpah, ya bener. Motif mana kamu beli baju? Motif cat tumpah. Ini dia pemirsa. Tapi masih bagus itu Pak motif cat tumpah. Kemarin teman saya pakai baju motif pembunuhan Mas. Tengkorak. Pengkorak iya. Bagaimana nih Ma Ipeh Ma diadu domba Ma? Jadi Ipa curhat sama temen Kok mah. beda suaranya nggak kayak tadi? Ipa habis curhat sama temen mah. Maksudnya Ipa lagi ngelupin kekesalan. Ih, si ini banget ya ini. Ternyata temen ini mah ngadu. Ke alang lain. Iya, kok orang yang Ipa Namanya ngadu ceritain. domba. Terus Terus? yang kayak domba siapa tadi? Temennya makanya Nggak tahu, temennya. Baik pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adu domba. Yang dimaksud adu domba, kita semua sudah tahu dan sangat tahu. Jangan-jangan ada di sini orang tukang adu domba. Orang yang mengadu domba itu, yang berbicara sama seseorang, menyampaikan keburukan orang, punya niat. Nah, ini niatnya. Menghancurkan orang tadi. Orang yang mengadu domba punya niat, punya tujuan. Biar orang lain tidak suka dengan seseorang. Maka dia sampaikan fitnah, dia sampaikan berita palsu, dia sampaikan berita bohong, karangan. Yang penting dia berpikir orang tadi percaya dengan apa yang saya katakan. Akhirnya orang yang dia tidak suka bisa hancur. Bisa rusak karirnya. Atau kalau dianya di kantor punya saingan, biar dia dipecat, dijelek-jelekin terus sama bosnya, sama teman-temannya. Harapannya, tujuannya, biar dia melambung dapat pujian. Orang yang dia tidak suka, dia fitnah. Orang lain jadi tidak suka, itu harapannya. Itu mengadu domba. Kesini ngomong beda, kesini ngomong beda. Adu domba ini persis sama orang munafik. Tujuannya, orang yang adu domba itu ingin menghancurkan orang yang diadukan. Ya, bagaimana caranya? Maaf, Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia.
mata kanan kiri, telinga kanan kiri, hidung kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mulut satu di tengah. Bagaimana kita menghadapinya? Anda silahkan lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Hai orang yang beriman, kalau datang seorang fasik membawa kabar kepada kamu, jangan langsung ditelan, tabayun dulu. Cek and recheck dulu, benar apa salah ini kabar ini. Lihat kanan, lihat kiri, baru komentar. Dengar kanan, dengar kiri, baru komentar. Pegang kanan, pegang kiri, baru komentar. Langkahi kanan, langkahin kiri, baru komentar. Kalau Anda baru lihat sebelah kanan, kiri belum dilihat, komentar, pasti salah. Kalau Anda baru dengar kanan, kiri belum dengar, komentar, salah, dan seterusnya. Apa maksudnya? Kalau ada orang nyampaikan kabar sama kita, jangan langsung ditelan. Siapa tahu dia lagi tidak suka dengan orang tadi. Menyampaikan kabar buruk, menjelek-jelekan, menghina, ngarang, cerita palsu, kan tidak mustahil. Makanya Allah yang mengajarkan kepada kita caranya bagaimana. Tabayun. Tabayun itu cek and recheck. Artinya apa? Kalau ada orang ngomong sama kita, jangan percaya dengan omongan dia. Bagaimana caranya? Kalau kita tahu orang yang diomongin orang baik, dia omongin dengan yang negatif, kita ngomong, lu jangan macam-macam ya. Gue tahu si Anu orangnya baik, lu jangan macam-macam. Tegur langsung. Kalau enggak kebiasaan ngerembet. Maaf, kita ngomongnya seperti ini, disampaikan sama orang, dibumbuin, ditambahin. Iya apa iya? Ya. Ada yang begitu? Ada. Peribahasa mengatakan, kalau ada orang nitip duit sampai ke yang dituju bisa berkurang. Kalau ada orang nitip omongan bisa ditambah-tambahin. Direkayasa, dibumbuin, didramatisir. Buktinya Ipeh tadi, bagaimana? Mantapkan iman dan ketakwaan. Jangan sampai kita pengen orang lain hancur, pengen kita doang yang ini permasalahannya. Orang yang tukang adu domba menginginkan dia dipuji oleh bosnya, oleh orang lain, tapi orang lain pengen hancur. Orang tukang adu domba dia seneng ada pertikaian, dia seneng. Kalau lihat damai-damai aja dia nggak suka. Kurang rame nih masyarakat saya, nggak pernah ribut. Ngomong kesini, ngomong kesini, ngomong kesini. Jadi pada berantem. Yang tadinya ngaji bareng, PKK bareng, senam bareng, pocok-pocok bareng, gara-gara ada orang provokator seperti ini, jadi pecah. Jadi rame, jadi ribut, jadi marahan, jadi nggak akur, ketemu melengos. Ini permasalahannya. Jangan sampai kita mendiamkan ini. Kenapa? Islam diciptakan oleh Allah buat bermuamalah. Bagaimana muamalah kita? Anda lihat dalam Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ihwatun fa'aslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya orang yang beriman bersaudara, damaikan. Kalau ada yang bertikai di antara kalian, jangan ngomporin. Mulai orang panas marahan, alhamdulillah. Kata orang tukang adu domba, berhasil saya. Beliau berribut, terus. Mungkin dipanasin. Lihat sinetron macam yang gitu kan. Orang tukang adu domba dari ujung kampung ini ngomong, ujung RW sini, besok, jangan besok, nanti sore tuh kabar udah sampai di ujung kompleks sana. Ini orang tukang adu domba. Dia berusaha biar apa yang dia inginkan cepat terkabul. Dengan saingannya biar cepat hancur, biar cepat dipecat, biar cepat dibenci orang. Apa yang terjadi? Yang namanya keburukan ditutup dengan apapun pasti terkuak. Iya apa iya? Ya. Yang namanya busuk ditutup dengan apapun pasti akan tercium baunya. Begitu orang lain tahu dia provokatornya, dia yang adu domba, saya tanya Anda, malu apa enggak? Malu. Akhirnya orang kalau dia ngomong, siapa yang ngomong? Si Anu. Kasih nggak percaya. Dia tukang kibul. Kemarin juga mitahin si Anu. Jaga diri kita. Jauhkan jadi seorang provokator. Jauhkan diri kita dia adu domba. Namanya dalam ilmu fikih namimah. Namimah ini menghapuskan pahala puasa, menghapuskan pahala sholat karena mengadu domba. Asyamu junnatun malam yakriha bikadibin au binamimatin. Puasa itu junnah, dinding, tameng, perisai. Sebelum dirobek
dengan kalimat bohong dan mengadu domba. Hati-hati, namimah itu ngadu domba. Kalau ada orang yang namanya namimah, artinya dia tukang mengadu domba orang. Tuh, Bu Yang Namimah. bisik-bisik tuh, bisik-bisik mulu, dia lagi ngadu domba. Tuh, Bu Jangan Namimah. sembarangan bicara, diem aja. Lagi ngaji. Jangan jadi orang yang namimah, ngomong sini beda, ngomong sini beda. Saya yakin siapapun yang dituju pasti tidak suka. Tapi Anda jangan berkecil hati kalau Anda korban namimah. Mohon sama Allah, ya Allah, bukalah teman saya hatinya, biar dia sadar. Mudah-mudahan, ya Allah, biar dia tahu apa yang dilakukan adalah salah. Anda jangan khawatir, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan kalau kita sabar menghadapinya, lulus, harkat derajat kita naik di hadapan Allah, insya Allah. Amin. Luar biasa bahayanya adu domba ya, karena Sangat di dalamnya berbahaya. ada kemunafikan, ada kebohongan, ada fitnah, Cerita ada provokasi, palsu. cerita palsu. Semua lengkap. Bisa terjadi permusuhan, bahkan bisa terjadi pembunuhan. Masya Itu Allah. gara-gara Adu provokator. domba, provokator. Namimah. Namanya sekampung ini berantem dengan kampung yang lain, geng ini berantem dengan geng Iya, yang lain. betul. Ini Gara-gara tidak adu sedikit domba, gara-gara provokasi. namimah. Namimah. Baik, jamaah, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama Dede. Baik jemaah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah. Mama Dede. Namimah mengadu domba. Mama tadi bilang untuk korban namimah itu harus Berlapang dada. berlapang dada, harus Bahkan sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran, wasawwirhum fil amri. Kalau kita menjadi korban namimah, jangan tinggal diam. Siapa yang nyampein ke kita, mana yang dengar, mana saksinya, kumpulin. Siapa yang ngomong? Panggil guru ngaji, panggil Pak RT, panggil Pak RW. Wasawwirhum fil amri, kata Allah, bermusyawarah dalam segala urusan. Kenapa orang yang tukang adu domba itu bisa menghancurkan negara, provokator itu? Makanya dimulai dengan kecil, dalam anggota keluarga kita, anggota masyarakat kita diprovokatori, lama-kelamaan dia menjadi besar. Sebelum itu terjadi, padamkan oleh kita dengan cara dimusyawarahkan. Harus bagaimana kita biar dia tahu diri bahwa yang dia kerjakan sangat salah, baik di masyarakat maupun dalam pandangan agama kita. Oke. Ya. Ketika kita tahu nih mah, ini kayaknya lawan bicara kita sedang mengadu domba kita dengan orang lain nih mah. Bagaimana kita meresponnya atau bersikapnya nih mah? Kalau mama, maaf, saya nggak punya waktu, saya tempat lain, sorry. Kita udah tahu, kan gelagatnya beda loh. Terlihat ya mah, itu terlihat ya mah. Terlihat dan kita sangat terasa. Yang dia ceritakan itu dari cara dia bicara. Dia pengen dia yang paling hebat. Orang memuji dia, orang lain dia jatuhkan. Itu tandanya orang namimah. Kita udah merasa, lo provokator. Sorry ya, gue nggak sempat. Selesai. Langsung di-cut di situ ya mah. Langsung kalau mamah begitu. Artinya memadamkan api Iya. amarah dari diri kita. Iya. Takutnya kita terpengaruh. Iya, bisa gila semua kita. Oke. Terprovokasi. Iya, terprovokasi ya mah. Provokasi. 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 Ya, Ma, pernah mah ada ibu-ibu dilabrak sama ibu yang lain. Dibilang, kamu bilang saya, kata ibu ini, kamu bilangin saya kayak gila ya ini. Tapi dia nggak, ibu-ibu dulu. itu, ini mah kayak langsung kebakar gitu kan. Iya. Siapa yang bilang, lu tuh nggak ini, malah berantem mah sampai sekarang. Apa yang Ipah sampaikan? Saya sering sekali mengatasinya. Contoh, si A bilang, Ipah, kamu ini. Maaf, Anda jangan percaya omongan dia. Sekali lagi, kita samperin orang yang kata dia ngomongin. Siapa tahu dia ngomongnya apa. Yang nyampein itu yang jahat. Udah dibumbuin. Makanya tadi saya katakan, Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kenapa mata kanan kiri? Lihat kanan, lihat kiri, baru komentar. Dengar kanan, dengar kiri, baru komentar. Raba kanan, raba kiri, baru komentar. Langkahin kanan, langkahin kiri, baru komentar. Kalau sebelah ini baru didengar, baru dilihat, baru diraba dan seterusnya, langsung komentar. Itu dia kayak tadi, panas langsung, jadi ribut, jadi berantem, berkelahi. Yang tadinya berteman jadi tidak, yang bersahabat jadi pecah, yang keluarga jadi ribut, nggak mau saling tegur. Saking bahayanya adu domba. Bahayanya adu domba ya. Itu fitnah. Makanya kita sering hancur, terpecah gara-gara adu domba ya mah. Makanya Quran itu petunjuk yang benar.
Robbana ma khalaqta hadza batila, dari bentuk tubuh aja udah jelas kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, baru satu di tengah. Itu maksudnya. Bentuk tubuh, peletakan anggota tubuh itu misal contoh yang harus kita lakukan. Begitu sempurnanya Al-Quran, begitu maha agungnya Allah diajarkan kepada kita melalui bentuk tubuh kita. Oke, Mah, Ipa pernah disangka pengadu domba, Mah. Padahal Ipa nggak sengaja waktu itu bilang ke teman. Padahal Ipa cuma memastikan, bener ya kamu kayak gini, gitu, Mah. Ternyata dia marah terus ngelabrak teman yang Ipa bilangin itu. Padahal Ipa cuma memastikan. Bener, apa yang dikatakan si A, kamu begini. Iya, begitu. Gitu. Itulah makanya kita itu nggak usah terlalu banyak ngomong. Anggota tubuh yang lain ngegeletak, lidah yang kecil dan tidak bertulang ini disimpan oleh Allah di tempat yang tersembunyi, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir. Jangan sembarangan ngomong. Yang namanya lidah diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Saking Allah tidak suka dengan orang yang berkata-kata yang jahat, dalam suatu hadis dikatakan ada dua golongan manusia yang pada hari kiamat tidak ditengok sedikit pun oleh Allah. Pada hari kiamat, satu orang yang jahat dengan tetangga, yang kedua orang yang ngomongnya sembarangan. Oke, Mah. Jaga tuh mulut. Sering kita lihat belakangan ini mah ada ibu-ibu ikut demo tapi dia tidak tahu permasalahannya, cuma disuruh ikut demo aja sama orang. Itu gara-gara duit. Katanya 50.000. Oh, takutnya dia adu domba sama golongan yang lain. Nah itu dia, itu yang salah. Makanya kalau nggak tahu ceritanya, nggak tahu alasan, jangan ikut-ikutan. Duit 50.000, mana kejemur, panas, pulang, puyeng. Ke dokter 200.000. Ya, iya, rugi 150.000. Oh, disemprot lanwir. Iya. Mama lihat begitu. Yang kan nonton Mama Dede dapat ilmu, dapat nasi kotak ya. Tuh. Makanya mukanya kayak kotak. Iya, itu khawatir kita tidak tahu permasalahannya, dimanfaatkan oleh oknum. Makanya, untuk dibenturkan oleh pihak lain. Betul. Gitu ya, makanya dengerin kanan kiri, cek dulu, Cek. bener apa salah. Itu yang salah di kita, nggak pernah dicek. Oh iya, Mah, Ipa juga pernah, Mah, waktu itu ada konflik gitu sama teman. Terus ternyata orang tuanya teman Iva ikut-ikut, Mah. Malah ngata-ngatain Iva. Oh ini Musdalifah si tukang adu domba itu. Kamu nggak tahu orang tua kamu tuh ini, malah bahas orang tua Iva juga, Mah. Nah, makanya kata Nabi, ada seorang manusia yang menghina orang tuanya. Sahabat bertanya, ada ya Rasulullah yang menghina orang tuanya? Ada. Orang yang menghina orang tua temannya jadi menghina bapaknya. Ngerti nggak? Iya. Karena dia menghina bapaknya si Anu, maka temennya juga ngebalas dengan menghina bapak kita. Hati-hati, kita kan menghargai orang tua kita, makanya jangan sembarangan ngomong. Iya. Karena dibalas oleh orang yang bersangkutan, artinya orang yang menghina bapak orang lain sama dengan menghina bapak kita, karena pasti orang lain membalas dengan kita menghina bapak kita. Fenomena juga terjadi nih mah, kadang-kadang di kampung, di perkotaan juga terjadi. Ada isu apa, beredar apa, dukun santet lah, apa di isu apalah. Langsung rumahnya dirusak, dibakar. Ini yang salah. Ini yang salah. Kayak tempo hari kita lihat di TV. Katanya satu kampung dengan satu kampung, padahal mah cuman karena cekcok mulut biasa lah, anak-anak lagi bercanda. Tapi karena ada provokator dipanasin, berantem antara kampung dan kampung, rusak, berapa rumah dibakar, berapa rumah kacanya pada hancur, gentengnya pada bolong. Akhirnya kalau ketemu musuhan, pada bawa pisau, membahayakan, makin besar. Makanya kalau ada masalah dimusyawarahkan, tutup di masalah biar selesai. Kalau Anda ngobrol kemana-mana, makin meluas, akhirnya orang sekampung semua saling bermusuhan. Ini jahatnya setan. Dan ini kita harus hati-hati, karena setan niat menghancurkan masyarakat kita, agar kita satu dengan yang lain bermusuhan. Itulah perbuatan setan. Kalau kita terprovokasi dengan perbuatan tadi, maka pergaulan kita akan hancur gara-gara adu domba. Gitu ya, Oke, Bu, ya. ada yang mau bertanya, silakan Bu. Silakan Ibu Ijo. Di Sulawesi kayak bandang. Kolor hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Aminah dari Majelis Taklim Baitur Rahman,
Bogor, Lewiliang, Cibatok. Oke, Batok. Saya lagi galau nih, Ma. Mangga. Galau. Ada yang suka ngadu domba, terus langsung keluarganya berpecah belah gara-gara adu domba. Ya, sampai anak suaminya sampai pergi dari rumah. Sekarang udah pecah nih sampai suaminya Iya. pergi. Harus ada orang yang menengahi, muncul ke permukaan. Pemuka masyarakat ke, atau dalam keluarga kan sudah yang dituakan. Mereka muncul, kumpulin semua anak ponakan kita, bicara. Yang pertama begini, yang pertama begini. Makanya ada masalah sedikit langsung selesaikan. Kalau disimpan lama-lama makin merembet, makin banyak fitnah-fitnah, makin sulit menyelesaikannya. Kalau sampai bapaknya pergi, udah susah, Aminah. Iya. Oke. Oke, terima Kecil kasih. padamkan, kayak macam api. Kebakaran sedikit, Assalamualaikum padamkan. warahmatullahi Tapi kalau wabarakatuh. merembet ke rumah, lebih susah. Makanya lagi kecil dipadamkan, selesaikan. Bapaknya sudah sampai kabur, keluarganya terpecah belah. Ini sudah terlalu kronis, Aminah. Begitu, Batok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya bahaya sampai ada istilah musuh bebuyutan. Kan dari Iya, Aceh sampai 7 turunan. tujuh turunan. Pancak Kita kaki. untung turunan yang ke-8. Oh, enggak, Udah musuhan habis, dong. Udah habis, musuhnya. selesai, ya. Cuman 7 turunan. 7 turunan ke-8. Oke, Ipe silakan. Ya, bertanya lagi bisa. Terserah mau nyanyi boleh. Nanya lah. Ipa pernah mah lihat ada, ini teman Iva. Jadi dia itu kesel sama mamanya mah, karena mamanya itu nggak suka dia pacaran. Akhirnya mamanya mengadu domba dia dengan pacarnya. Dia bilang, pacar kamu bilang tadi ke mama katanya kamu tuh ini. Terus dia ngelapor lagi ke itunya mah. Itu niatnya mah bagus, tapi salah langkah. Salah langkah apapun yang terjadi. Saran mama, lebih baik ngomong sama anaknya langsung, ngomong sama pacarnya langsung. Dalam Islam, pacaran itu dosa. Kalau kalian berani nikah dengan anak saya, itu lebih aman. Karena jadi benci semuanya. Begitu anaknya tahu emaknya ngebohong yang provokator, anaknya benci sama emaknya. Berat itu nanti. Jadi kalau emaknya ngomong apa-apa, anaknya nggak percaya. Gara-gara mama nih, saya sakit hati gitu kan. Lebih baik ngomong jujur. Kejujuran itulah yang dikehendaki dalam Islam. Oke, baik. Terima kasih Mama ya. Terima kasih ya, Maya, atas ya. atas. Nanti kita kembali lagi ya, Mama ya. Iya. Ipe. Terima silakan. kasih mama. Naon Ya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah ibu-ibu, di segmen ini ibu dipersilahkan bertanya kembali tentang adu domba kepada Mama Dede. Pertanyaannya udah siap Bu? Udah ya, mukanya kayak penuh masalah gitu loh Bu ya. Iya. Bingung gitu. Tapi sebelum kita mulai sama tes dulu semangatnya. Bu, galau Bu. Iya nih, galau. Ini kompak, jangan galau ibu-ibu. Karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk langsung saja ibu, berem. Ibu Berem. merah maksudnya. Berempat, berem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita dari Nama saya Rosida. Majelis Taklim Nur Komariah Kalibata. Galau mah, Ada apa Rosita? bagaimana menyikapi orang yang bermuka dua? Orang yang bermuka dua, orang yang munafik. Dia ini cari selamat dirinya. Kesana ngomong beda, kesini ngomong beda, di depan kita manis, di belakang kita nyebelin. Anda silahkan lihat mana orang yang munafik. Wa minan nasi mayyattahidu bin dunillahi andara yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina amanu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Al-Baqarah 165. Di antara manusia jangan-jangan kita ada orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka menyembah seperti mereka menyembah Allah. Padahal orang yang benar beriman kepada Allah, mereka sangat mencintai Allah. Kalau seandainya orang zolim tadi, munafik tadi,
Mereka tahu azab Allah pada hari kiamat. Allah yang punya kekuatan luar biasa, mereka akan menyesal. Nah, ini akibatnya dari orang yang bermuka dua, orang yang adu domba, orang yang munafik. Jadi, kalau kita berhadapan dengan mereka, kalau kita teman dekat, kita sahabatnya, sadarkan apa yang kamu lakukan salah, itu tempatnya neraka jahanam. Karena menyakiti orang, hati-hati. Kalau kita pengen jadi orang yang masuk surga, jadilah orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Kalau ngadu domba orang, memecah belah, merusak masyarakat, Masya Allah, tempatnya neraka jahanam. Saya yakin, kalau kita sampaikan kepada mereka tentang itu, siapapun tidak ingin masuk neraka. Betul apa betul? Betul. Jadi Rosita, kalau dia teman kita, sahabat kita, kita ngomong. Kalau Anda tidak berani karena dia orang lain atau lebih tinggi derajat daripada kita, ngomong ke guru ngaji. Kalau kita guru ngaji, menyampaikannya lebih mudah. Belajar tafsir, sampaikan ayatnya. Belajar fikih, belajar hadis, sampaikan tentang hadisnya. Seperti itu mereka bisa kena. Walaupun tidak langsung nunjuk orangnya, ketika mereka mendengarkan, oh dosa toh. Jadi seperti itu caranya. Gitu Bu Rosita. Rosita. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih ada tips Bu ya. Biasanya kita jangan main sama orang yang kalau orang yang nggak ada tuh diomongin. Karena nanti suatu saat kalau kita nggak ada, kita yang diomongin pas itu. Tuh bener. Emang begitu. Gitu ya Ma ya? Makanya tadi Mama bilang, di depan kita dia manis, Depan kita. di belakang kita ngomongin kita. Ngomongin kita. Makanya kita antisipasi dengan orang yang udah tadi seperti Bedu bilang, ngomongin abis-abis itu, udah tinggalin. Udah. Sorry ya, gue nggak mau ikut-ikutan. Sorry. Tuh. Langsung. Makanya kayak gini mah kita bertiga nih, misalkan Mama nggak ada, Bedu sama Ipe ngomongin Mama, ya kan? Ternyata terus kalau Bedu nggak ada, Ipe ngomongin Bedu. Bermuka Jadi kita dua. Ipenya yang bermuka Kalau dua. gue terserah lu, ngapain gue? Terserah, nggak ada urusan gue makan nasi gue, baju-baju gue. Tuh bener. Tapi ada seperti itu kan Maya? Ada. Ada tuh, makanya Itu hindari. yang dibenci oleh Allah. Hati-hati, Tanda-tandanya Bu, Bu. kalau ada orang yang seperti itu Bu, hindari dah, jangan main sama yang kayak gitu deh ya. Hati-hati. Jangan bermuka dua. Karena skincare mahal. Wow, bukan Muka satu apa-apa. aja, muka satu aja kemahalan. Kalau naik motor kan satu pakai helm, satu pakai apa? Iya. Kena denda, kena tilang ntar ya. Itu ya Tapi Bu Rosita. sekarang ada mobil yang bermuka dua. Mobil apa Bu? Ada, lu kagak lihat TV? Mama kan punya TV. Nih, Oh, mobil mobil. ngadep ke sini Ada di sini? hiji, palanya di sini. Oh, gimana sih, Bu? Jadi tukang bengkelnya pinter. Jadi itu mah mobil buat orang yang nggak bisa mundur. Maju ka dia, di dia Maju. setirna. Maju ka dia, di dia setirna. Kamari ge mama ayat tah seminggu yang lalu. Motor dua palanya, jadi panjang. Iya. Hadap ka dia. Hadap ka Itu dia. orang itu nggak bisa mundur, parkirnya nggak bisa. Pulang lagi ada sini. Balik deh, jadi ka dia. Gitu. Ya Allah. Cerdas itu orang kalau kata mama cerdas. Antara cerdas sama pengen repot aja gitu Pak. Ribet ya. Iya, iya. Ya. Oke, selanjutnya Ya nih. silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arofah dari Majelis Taklim Babu Rohmah Harapan Jaya Bekasi Utara. Oke, Arafah. Galau mah, Ada apa, Arafah? ini mah Lama-lama ke Muzdalifah. Iya. Langsung ke Mina. Iya. saya punya temen yang suka ngadu domba. Oke. Apakah kita tuh secara langsung menjauh apa menasehatinya dengan cara bagaimana? Saran saya, kalau kita langsung menjauh, dia bertanya dan dia tidak akan merubah. Bahkan mungkin dia akan ngomongin kita. Kalau saya langsung ngomong, lu jangan begitu jadi orang. Jahat, benar itu setan, lu ngadu domba orang. Kalau lu digituin orang mau nggak ngomong begitu, Arafah? Oke? Hatur nuhun Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Mangga. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, Bu. Jadi waktu emaknya pulang haji, Salamnya tadi dengan- hamil hamil, dia. iya. Nah, waktu itu dia naik ke Tugu, ditulis nama bapaknya sama emaknya. Ah. Begitu lahir namanya Arafah. Arafah. Kalau Musdalifah bagaimana, Mah? Nah, kalau Muzdalifah itu yang namanya Ambil batu. sama gitu. Mabit dulu ambil batu. di Iya. Muzdalifah gitu. Muzdalifah buat dibawa ke. Tapi kalau dulu Muzdalifah tuh terjal tuh. Kalau kalian mau tahu dulu terjal. 2 tahun sekarang udah diratain. Ratain. Jadi cuman landai. Dulu mah maaf. Sampai kalau orang Ciamis bilang gugurawilan. Gurawil, terjal. Bukit-bukit gitu, berbukit-bukit gitu ya, Bang? Berbukit-bukit. Iya, Kita iya. banyak kepleset, susah untuk sholat juga. Sekarang mah oleh pemerintah sana
demi keamanan kita bersama, ya kayak Pak RT. Iya. Demi keamanan kita bersama, dibikin Dibikin landai. Nggak agak nanjak tapi landai Iya, rata. iya, rata. Jadi sekarang mah enak. Oh iya. Masya Allah, sudah semakin mudah sekarang. Jadi pertama mungkin emak bapaknya bareng nih suami istri berangkat ke Mekah lagi haji. Mereka merenung, kata bapaknya, Siapa nama-nama? pulang dari haji kita bikin anak yuk. Iya. Begitu benar-benar hamil, lahir, namanya Muzdalifah. Muzdalifah. Karena kenangan waktu ke Mekah. Iya. Mudah-mudahan Muzdalifah dengan Arafah segera pada berangkat kalian. Muzdalifah dan ke Arafah. Amin ya Nanti Allah. Muzdalifah mentang-mentang punya anak dari Mekah, anaknya namanya lempar jumroh lagi. Jangan ya. Ada mak namanya Bu Jumroh. Jumroh, Pak? Ada. Oh, jumroh ada ya? Ada. Balik lagi ke adu domba. Iva pernah nonton konten YouTube. Jadi konten YouTube-nya namanya Gibah. Nah itu tuh kalau orang diundang, dia tuh ngegibahin orang yang dia benci gitu mah. Lu nggak suka sama dia nih gara-gara ini. Ya, dari nama aja udah. Di kontennya itu Gibah. Gibah mah, Gibah episode Ditonton lagi, berapa mah? gitu mah, ditonton. Pertanyaan gitu. Ipa apa? Ayo loh. Pertanyaan Ipa sering nonton itu dan ikut ketawa mah. Ipa dosa ya mah. Yang bikin kontennya dosa, yang nulisnya dosa, yang bacanya dosa, semuanya yang berkaitan dengan itu dosa. Karena gibah diharamkan oleh Allah. Nggak ada beras, pakai gibah. Itu yang boleh. Kalau gibah nggak boleh. Haram, dosa. Ipa kan udah tahu dari namanya aja gibah, Ipa. Karena kan yang diomongin Ipa tahu. Jadi biasa jadi gini, gini. Nah, itu dia. Gini. Itu dia. Gitu. Lama-lama ngadu domba. Ini begini. Dosa semuanya. Jauhkan itu. Iya mah. Lu aja kagak mau digibahin kan? Iya mah betul mah. Kalau kita nggak mau dicibit orang, jangan suka nyubit orang. Jangan jadi orang yang berbuka dua, apalagi berbuka duda. Saya dekat dulu. Iya. Kalau belum waktu. Oke, baik. Ada lu. Ada. Ya. Bermuka duda. Mana tadi? Kaku juga, Jul. Mana tadi Jul? Oke, Jawa, terima kasih ya. Ibu-ibu, pertanyaan dari ibu-ibu sudah puas ya dengan jawaban dari Mama Dede ya? Semoga bisa mewakili jamaah yang lain. juga yang nggak bertanya bisa mewakilinya. Kapan berangkat ke Arafah? Kapan, Bu? Insya Insya Allah. Iva juga insya Allah. Ya. Jangan lupa ya Bu, kurban Nabi. Kalau di Arafah itu pacar yang dikindoin, Iya, iya. yang ditaker, Iya, kata iya. pacar hejo, Iya. itu beli di Arafah, murah. Iya, iya. Sama orang-orang hitam tuh pakai nampah. Iya. Oh ya, Jawa. Setelah ini kita kembali lagi ya. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah ibu-ibu, alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini tentang adu domba. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, adu domba. Dari namanya saja kita sudah sangat tahu persis. Orang yang mengadu domba orang lain punya niat, punya tujuan menghancurkan orang lain, menghabiskan karir orang, biar orang lain dibenci oleh lingkungan, biar dibenci oleh keluarga, memecah belahkan silaturahmi. Orang yang adu domba berharap orang yang dia adu dombakan biar dipecat dari kerjaannya. Orang yang adu domba sama dengan orang yang munafik. Hindarkan oleh kita yang namanya adu domba, yang namanya namimah. Rasul bersabda, orang yang namimah, yang adu domba, tempatnya neraka jahanam. Orang yang namimah, tukang mengadu domba, siapapun pasti membenci dia. Apalagi kalau seandainya orang yang namimah tadi ketahuan bahwa dia berbuat salah, orang lain tidak akan percaya kepada dia sedikit pun. Gara-gara adu domba bisa orang lain berkelahi, bisa bermusuhan, bisa bercerai, bisa hubungan kekeluargaan juga putus, bisa dipenjara gara-gara mereka, kemudian bisa ada pembunuhan. Hati-hati, adu domba sangat berbahaya. Makanya hindarkan diri kita dengan adu domba. Yakinkan apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan, semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satupun yang kalian ucapkan, yang kalian lakukan, kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Rekamannya sangat jelas dan semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Yuk hindarkan perbuatan namimah, hindarkan perbuatan adu domba, karena menghancurkan diri kita, menghancurkan orang yang kita adu dombakan. Nauzubillah min dzalik. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa. Dengan iman yang ada dalam dada, kami yakin dengan seluruh rukun iman yang 6. Kami yakin dengan qada dan qadar darimu ya Allah. Kami yakin Engkau maha melihat, maha mendengar, karena semua dalam genggamanmu ya Allah. Oleh karena itu, hindarkan diri kami semua dari perbuatan namimah. Hindarkan diri kami semua dari perbuatan mengadu domba. Seandainya di antara kami ada yang namimah, ada yang adu domba, sadarkan hati mereka ya Allah. Bukakanlah hati mereka ya Allah, bahwa itu dosa besar yang bisa menggiring mereka ke dalam neraka jahanam. Ya Allah, lindungi kami, pelihara kami, jaga kami, tuntun kami di jalanmu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pagi hari ini bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita bisa terhindar dari sifat adu domba, mengadu domba dan diadu domba. Karena yang akan dirugikan bukan cuma kita, bahkan orang lain dan juga bisa masyarakat banyak ya, Ma ya? Iya. Oke. Ma, terima kasih atas tausiahnya, Ma. Ipe. Terima kasih Mas Pedu. Ya, terima kasih. Anda Bawi, terima kasih. Iya. Tumpahin chat lagi biar tambah banyak warnanya. Yang terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Kami informasikan apabila Anda ingin berkunjung ke Rumah Mama Dede, silakan hubungi informasi terlebih dahulu yang ada di bawah ini, atau bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, dan tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.